Aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang mulia yang sama-sama kita hormati anak Bruta Ustaz Muhammad Adam Jabri. Yang mulia yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Andi Hasbi Hanan MM. Yang mulia yang sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Ramli Anurullah. Yang mulia yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Insinyur Fardudin Wahid MM. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajah Dr. Haji Andi Fadli Yusuf Acu LC. Yang sama-sama kita hormati Ibu Notaris Andi Sania, ikhwan dan akhwat, para asatidz yang tidak sempat saya sebut satu persatu namanya, yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang baik, sekaligus kelak menjadi pertanggungjawaban baik di hadapan Allah di yaumil qiyamah nantinya. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke hariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri tauladan buat kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadits qudsi yang berbunyi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jemaah sekalian, dalam beberapa kitab klasik, ya meskipun ini menjadi pertentangan di kalangan ulama, bahwa sebelum segala sesuatunya itu dicipta, ada yang pertama sekali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah makhluk yang pertama kali dicipta oleh Allah qabla al-asya?" Sebelum sesuatunya itu dicipta. Maka apa jawaban Rasulullah? Nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dicipta sebelum sesuatunya itu dicipta adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dari nur inilah tercipta mir'atul haya. Ya meskipun ini terjadi perbedaan pendapat, ada mengatakan daib ini nanti terus Andi Paklian cocokkan ini. Dari nur ini tercipta ma'ul haya. Dan dari ma'ul haya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhadapkan. Jadi maka pada saat itu Rasulullah masih berbentuk nur. Jadi ketika nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperhadapkan ke cermin tersebut, maka meneteslah kitrah. Kitrah itu bermakna keringat, tapi yang netes itu keringat dah. Kita keringat tak bosi. Keringat tajana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menetes, maka terjadilah matahari, terjadilah surga, terjadilah bulan, terjadilah makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga kemudian dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya bayang-bayang. Kenapa tidak punya bayang-bayang? Karena mustahil matahari mampu menyinari diri Rasulullah, karena sumber cahayanya matahari bersumber dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan isyarat bahwa kita bergembira. Maka simbol kegembiraan itu macam-macam berdasarkan karakter masing-masing. Terus pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW memperingati maulidnya? Yang murid di Siwaro itu alloy
Wanita membunuh Nabi tak. Pernah suatu ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada hari Senin dan juga berpuasa pada hari Kamis?" Maka jawaban Rasulullah, "Saya berpuasa pada hari Senin disebabkan karena wulidtu yaumal isnain." Puasa jalona Seninnya karena saya dilahirkan pada hari Senin. Oh, mamunda minawita. Dan saya berpuasa pada hari Kamis karena saya sangat berbahagia ketika catatan-catatan amal saya diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara saya dalam keadaan berpuasa. Jadi kita perpisahan itu saya tahu membunuh Rasulullah setiap minggu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketule omi saya ya dia di dalil dari pun nak lokai bunga-bunganya maka sesungguhnya ada dalilnya. Apa dalilnya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bi fadli, keutamaan. Dengan keutamaan, apa yang dimaksud keutamaan di sini? Ulama menafsirkan bahwa keutamaan itu adalah agama Islam. Para itu Mario, Islam adalah agama kita. Bayangkan itu Islam. Mulai dari air yang mau kita pakai bersuci itu sudah diatur. Ada tidak agama yang lain seperti itu? Ditemukan hanya di Islam saja. Tidak sembarang air bisa dipakai untuk bersuci. Tidak sembarang air bisa dipakai untuk berwudu, mandi dan semacamnya. Hanya di Islam itu bisa ditulis seperti itu. Hanya di Islam itu bisa dibagi-bagi seperti itu. Begitu Islam itu adalah agama yang suci. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa bi rahmatihi, dan rahmatku. Siapa yang dimaksud rahmat di sini jemaah sekalian? Yang dimaksud rahmat di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka lanjutan dari ayat ini fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Maka disebabkan karena agama Islam aku turunkan kepadamu, Muhammad sebagai rahmat aku turunkan kepadamu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau bergembira. Maka hendaknya kalian bergembira. Maka simbol bentuk kegembiraan seperti ini. Ndak tosumali baik dari bunga-bunga sani marionasan. Kalau ada yang menangis dia bunga salah karena ya. Bentuk kegembiraan kita. Terus ada lagi bertanya, kenapa batang pisang? Tidak bisa batang kelapa? Apa tanda pun joro? Jadi manis anda pesusu nanti malah kan dipakai itama masa itu mau pakai. Ya wita na yamu kena macam pun nak lokal tapi memang tak bang. Jadi sebenarnya tu dia usulan dah turut pun nak lokal membuat. Pun nak lokal membuat. Jadi buahnya itu disirapai malini. Jadi sebenarnya ia juga anu disirapai waktu tu lah. Anda di malai kat mana nak ke? Sirapai. Kenapa? Indal barakat. Dia barakat dia. Kenapa batang pisang jamaah sekalian? Ulama kita itu tinggi telaahnya. Itu batang pisang. Batang pisang 68% itu air di situ. Wenasan dia, air semua di situ. Kelopaknya itu air semua. Tapi kenapa kemudian ia mampu menopang buah yang sangat berat? Karena kebersamaannya yang sangat aktif. Jadi tarikat Qadiriyah wal Naqsabandiyah ini kalau mau kuat istiqamah harus kita sama-sama. Ya yang lawan ditahu tapi merunduk si Cesboy tahu. Iya, jadi makanya ya kita disatukan dengan tambi. Ano to si Kelle ya doangan lo mo dalam talungan lo Anda itu natari masih kita ke Allah Ta'ala. Ya kan gitu. Kemudian selanjutnya pisang itu nanti dia mati setelah memberikan hasil.
Mengruta, di Tanah Bugis, di Makassar, di Mandar menggunakan isyarat batang pisang ini. Karena iruk batal lokal itu ia betul tanah mate mau membuat. Jadi ia di patah banganna warundun dia itai pasti tumbuh lagi pucuknya. Kenapa? Karena belum berbuah pergi ditebang. Jamaah sekalian, jadi ketika dia berbuah dan ditebang tidak akan tumbuh lagi. Diharapkan pelaku maulid ya seperti itu. Jangan dulu mati sebelum ditalqin. Jangan dulu mati sebelum menginformasikan penalkinan kepada orang lain. Kan puasa lama, ini ada lelena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati sebelum engkau menebarkan keselamatan. Yang mana itu keselamatan? Talqin bisa iya, elungi keselamatan. Itu dan lelena. Jadi sebenarnya mau terdapat ceramah dia yang penting diresapi di batang pisang ini selesai nih masalah. Tapi kan biasanya mau penceramah lagi tahu tuh jadi terpaksa tahu ceramah. Tahu tuh dipikir. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, apa yang terkandung dalam hikmah maulid ini? Pertama, mestinya harus kita bergembira hadirnya Muhammad SAW. Meskipun tidak dilihat namanya, tetapi ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka bisa jadi kecintaan kita mengalahkan para sahabat. Wajar. Sahabat itu cinta kepada Rasulullah karena naik Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, orang yang hebat itu adalah orang yang tidak pernah melihatnya dan cinta kepada aku. Tapi yakin, kamu tidak akan cinta kepada Rasulullah ketika tidak pernah engkau sebut-sebut Rasulullah melalui salawatnya. Maka salah satu di antara media untuk menyebut-nyebut Rasulullah SAW agar muncul kecintaan kita kepada Rasulullah melalui khataman. Berapa kali kita baca salawat dalam khataman? Dan perlu saya sampaikan jemaah sekalian, itu iblis apa itu naruh tsunami waktu 4 kali itu iblis menangis. Pertama ketika dia dilaknat oleh Allah karena sombongnya. Jadi iblis itu setara dengan malaikat dulunya, malaikat dia. Tapi karena sombong, ibadahnya yang ribuan tahun itu dihapus oleh Allah. Akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah, menangis iblis di situ. Kapan lagi? Pada saat dia narimbai oleh seluruh kami semua, tidak pantas bagi orang yang sombong berdiam di surga. Sumang itu iblis. Nato nangis sumang iblis pada saat turun surah Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Al-Fatihah itu media hamba untuk bermi'raj kepada Tuhannya. Jadi makanya dalam preferensi tertentu ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, maka terbuka pintu langit pertama. Sampai waladhdallin terbuka pintu langit ketujuh. Ketika mengatakan amin, maka terbuka arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membaca Al-Fatihah, maka sungguh dia telah bermi'raj. Makanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seorang hamba ketika di dalamnya tidak dibaca surah Al-Fatihah. Ia untuk Nabi Ar-Rasamna iblis waktu menerang surah Al-Fatihah. Inna tu nangin arah iblis ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan. Mi'ar-Rasamna iblis. Kenapa? Karena telah lahir manusia yang luar biasa, manusia yang mengantar umatnya kepada jalan keselamatan. Jadi dia tahu masalah nyawa muluk seia, maka sesungguhnya iblis juga masalah nyawa ketika hadir Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.